kita mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan dengan mata rohani kita fokus kepada Tuhan. Katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Terima kasih Bapa, kasih-Mu besar bagi kami. Amin. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup. Katakan, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku dengan apa? Dengan apa? Saya serahkan kepada Allah. Segala kebaikan-Mu, Segala hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin, haleluya. Kami sembah Tuhan, Tuhan yang sangat baik. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Dirima dan hawas evidence terlepai. Inilah bala siketana. Himala bara satanas. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau buka hati kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu, taruh firman-Mu di atas bibir mulut hamba, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan firman yang hidup, yang berkuasa, yang datang dari ilham Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, tidak seorang pun pulang dengan biasa saja. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah terhibur, dan semua kami dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Segala kekuatan-kekuatan sejahat yang ingin mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami tolak, kami tegik, kami usir dari tempat ini di dalam nama Yesus. Kami buka hati kami Tuhan. Kami siap untuk diberkati. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Silahkan kembali duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saya percaya Tuhan selalu ada bersama kita, memberkati kita. Ya, percaya Tuhan kita tetap dahsyat dan luar biasa. Sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Efesus 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu
dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan dan di dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Satu hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan orang yang percaya, supaya orang yang percaya semakin teguh, berakar, dan berdiam di dalam Kristus. Ini yang harus terus ada di dalam diri kita. Itulah sebabnya Paulus berdoa untuk jemaat yang ada di Efesus, dan doanya berkata, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam kamu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam Kristus. Amin. Jadi kita boleh terus semakin dibangun, berakar, berdasar, berdiam di dalam Kristus. Semakin lama kita semakin serupa dengan Kristus. Itu yang Tuhan inginkan. Bagaimana supaya kita berdasar, berakar, dan semakin serupa dengan Kristus? Yang pertama, kita harus mengenal Kristus itu. Kita harus semakin mengenal Dia. Mengenal bukan sekedar mengetahui, tetapi memiliki keintiman dengan Tuhan. Memiliki waktu untuk bersama-sama dengan Dia, sehingga kita dapat mengenal Dia lebih dekat lagi, bahwa Dialah pribadi yang dahsyat dan luar biasa, Allah yang telah menjadi manusia. Dan yang kedua, kita harus selalu mendengar dan berusaha mengerti akan firman. Yesus selalu berfirman kepada kita, dan firman-Nya sudah dituliskan di dalam Alkitab. Karena itu supaya kita bisa semakin berakar, berdasar, dan bertumbuh dalam Kristus, sehingga semakin lama kita semakin serupa dengan Yesus, kita harus semakin memahami akan firman Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus. Oleh sebab itu, saya sangat harapkan dan saya doakan semua kita semakin mencintai firman Tuhan, semakin bergaul akrab dengan firman Tuhan. Dengan demikian kita dapat semakin bertumbuh dan berakar dalam Kristus, mengerti pikiran Kristus. Dari mana? Dari firman-Nya. Paulus katakan dalam Filipi, hendaklah kamu bersama-sama memiliki perasaan dan memiliki pikiran Kristus. Kita memiliki pikiran Kristus, memiliki perasaan Kristus dalam hati kita. Dari mana itu bertumbuh? Adalah ketika kita bergaul dengan firman Tuhan. Kita semakin akrab dengan firman, mencintai firman Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian kita boleh semakin mirip dengan Yesus. Dan kemudian kita membiarkan Yesus masuk dalam hidup kita. Sehingga sebagaimana Paulus berkata,
Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Saya mau sampaikan kepada kita untuk menjadi seperti Yesus. Kita tidak sekedar meniru cara hidup Yesus. Bukan meniru cara hidup Yesus. Itu sebabnya bagaimana Yesus berpakaian, bagaimana Yesus berjalan, bagaimana Yesus makan, itu tidak menjadi sesuatu yang harus kita tiru. Tetapi yang harus kita miliki adalah bagaimana Yesus masuk dalam hidup kita dan Yesus bekerja melalui hidup kita. Sehingga dengan demikian, seperti yang dikatakan Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Karena itu mereka yang akan menjadi seperti Yesus, yang bertumbuh berakar dalam kepenuhan Kristus, dia harus pertama menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kedua, dia harus membiarkan Yesus hidup dalam hidupnya, sehingga Yesus bekerja di dalam kita dan bekerja melalui kita. Bagaimana caranya? Setiap waktu kita datang kepada Tuhan berkata, aku tidak dapat hidup sendiri dan tidak dapat melakukan apa-apa. Aku datang kepadamu supaya engkau kiranya akan terus menyertai hidupku dan engkau yang bekerja dalam diriku. Amin. Ini yang rahasia pertama. Sehingga kita berakar semakin kuat dalam Tuhan. Kita selalu berkata, aku tidak bisa melakukan apa-apa di luar Tuhan. Tanpa Tuhan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga doa kita supaya Tuhan selalu menyertai kita. Itu yang harus kita lakukan setiap waktu. Kita terima Yesus di dalam diri kita, dan kita setiap waktu mengatakan bahwa kita tak dapat hidup tanpa Tuhan. Dan memang Yesus mengatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Selama saudara masih merasa mampu untuk melakukan sesuatu tanpa Yesus, maka Yesus tidak akan bisa atau tidak akan mau bekerja melalui hidup saudara. Tetapi ketika kita menyerah sepenuhnya kepada Tuhan dan berkata, aku tidak bisa lagi, dan aku tidak akan mampu tanpa Tuhan. Yang aku paling butuhkan utama adalah Tuhan selalu ada di dalam hidupku. Maka itu yang memampukan kita dan bahwa kita dapat melihat Yesus bekerja melalui hidup kita. Selama kita merasa mampu, selama kita merasa bisa di luar Tuhan, maka Tuhan tidak akan mau bekerja melalui hidup kita. Tadi kami ngomong-ngomong di jalan, saudara, alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa itu orang kaya? Siapa itu orang kaya? Orang kaya tidak berbicara tentang orang yang memiliki banyak harta. Tetapi orang kaya adalah merupakan sikap hati yang selalu merasa mampu melakukan sesuatu di luar Tuhan. Dia merasa mampu dengan kekuatannya, dengan usahanya, dengan hartanya, dengan kepintarannya untuk dapat meraih apa yang diinginkan, apa yang dirindukan. Itu berarti menjadi sikap orang kaya. Dan orang ini sangat sukar masuk ke dalam kerajaan. Yang Tuhan mau adalah kita betul-betul setiap waktu berkata, Tuhan, aku tak dapat hidup tanpa Tuhan. Aku tak dapat melakukan apa-apa di luar Tuhan. Aku membutuhkan Engkau. Sehingga setiap pagi sebelum melakukan apa-apa, kita mencari Tuhan lebih dahulu. Amin. Setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik ketika kita mengalami suka maupun mengalami duka, mengalami kelimpahan berkat maupun juga sedang mengalami berbagai kekurangan, pertama-tama kita cari Tuhan. Ketika kita sedang diberkati dengan berlimpah, kita katakan, Tuhan terima kasih. Aku tahu jika aku berlimpah-limpah hari ini bukan karena kekuatanku, tetapi karena pertolongan Tuhan. Sebab itu Tuhan, aku ingin mempersembahkan syukur kepadamu.
Ketika kita sedang mengalami kekurangan, mengalami pergumulan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu bahwa aku tidak sendiri, tetapi Engkau akan selalu bersama-sama dengan aku. Aku membutuhkan Engkau. Bersama dengan Engkau, aku dapat melewati dan menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan yang sedang saya hadapi. Amin, saudara. Ini saudara orang yang betul-betul mau hidup di dalam Kristus. Dan setelah kita mencari Tuhan, setelah kita datang kepada Tuhan, maka kita mempercayai Tuhan menjawab doa kita. Sehingga dengan demikian ketika kita bekerja dengan semangat dan berkata, Tuhan ada bersama dengan aku dan Ia bekerja melalui hidup. Akhirnya kita meraih segala sesuatu dan bertumbuh dalam Tuhan. Saudara, ini merupakan kerinduan orang yang percaya. Dan ini kerinduan daripada Paulus supaya semua jemaat semakin teguh, berakar, dan bertumbuh dalam Kristus. Yang kedua, bagaimana supaya kita terus mengalami pertumbuhan semakin serupa dengan Yesus. Yang kedua adalah kita harus semakin mengenal akan kasih itu. Amin. Ayat 18 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Haleluya. Jangan andalkan pikiran kita, jangan andalkan kepintaran kita untuk dapat mengikut Tuhan, untuk setia kepada Tuhan, karena kasih Tuhan itu melampaui segala akal. Tadi di gelar saya sampaikan bahwa cara Tuhan menggenapi janjinya seringkali dengan cara yang tak terduga, sangat unik. Kita nggak bisa metodikan Tuhan untuk menggenapi janjinya, dan kita tidak perlu ajari Tuhan untuk menggenapi janjinya. Dia dapat melakukan dengan cara yang sangat ajaib, yang tidak pernah terduga. Bagaimana seorang yang lahir buta dan sampai berumur kurang lebih 40 tahun dia berjumpa dengan Tuhan. Dan murid-muridnya bertanya, siapa yang berdosa, orang ini kah atau orang tuanya? Yesus berkata, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi ini bukan secara kebetulan terjadi, karena kita harus mengerjakan, ada pekerjaan Allah yang harus dilakukan dalam orang kita. Saudara, untuk bisa menjangkau banyak orang, kadang-kadang Tuhan mengizinkan anak-anaknya mengalami banyak pergumulan. Supaya apa? Supaya melalui itu akhirnya banyak jiwa dimenangkan. Seorang misionaris di Papua, saudara, James apa yang namanya? Ya, sudah 45 tahun di sana. Dia katakan begini, ketika dia pergi ke sana, saudara, lalu dia sakit malaria. Setelah itu, saudara, dia kemudian berobat dan kemudian dia pulang. Setelah pulang diobati, sembuh. Dan setelah itu, saudara, dia kembali lagi sakit lagi, saudara. Sampai sempat dikatakan oleh dokter yang mereka, jangan sekali-sekali kamu pergi lagi ke sini, sebab kalau sampai kena lagi kamu, maka mungkin kamu tidak akan dapat melihat lagi. Tapi kemudian saudaraku, dia kembali lagi ke Papua. Dan apa yang terjadi? Tokoh-tokoh atau kepala-kepala suku masyarakat di sana mengatakan begini, kami tidak berpikir bahwa kamu bisa kembali lagi. Karena sudah banyak misionaris yang datang ke sini, setelah dia mengalami penderitaan, dia mengalami sakit, dia tidak akan kembali lagi. Berarti kalau kamu kembali lagi setelah mengalami berbagai penyakit, kamu berarti ada sesuatu berita
yang sangat penting yang kami mau dengarkan akan kamu sampaikan kepada kami. Berarti kamu sangat mengasihi kami. Saudara, akhirnya lewat penderitaannya itu, lewat bagaimana pergumulan yang dihadapi, dia diterima dan Injil dapat diberitakan, dan mereka hampir semua suku itu dapat diselamatkan. Dia berkata begini, kalau aku harus menderita sakit untuk dapat diselamatkan satu suku yang besar, kenapa tidak? Dia katakan, saya bersuka cita. Cara Tuhan untuk dapat menggenapi janjinya kadang-kadang tidak terduga. Oleh sebab itu saudara, yang terpenting bagi kita, kita memahami, kita harus mengerti betapa dalamnya kasih itu, betapa lebarnya kasih itu, betapa luasnya kasih itu. Kenapa orang Kristen masih begitu mengeluh? Ada yang berputus asa, ada yang merasa hidupnya kosong. Jawabannya hanya satu, karena dia belum memahami akan kasih Kristus. Kenapa dia tidak bisa memahami? Karena dia masih memakai dan mengandalkan akalnya. Alkitab berkata di sini, sekalipun kasih itu melampaui segala akal. Jangan coba-coba berusaha mengerti Allah hanya dengan mengandalkan akal pikiran kita. Kita harus terima dia dengan iman, percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya ada orang berkata begini ketika kami masuk ke sekolah teologi, bahwa sekolah teologi adalah tempat yang paling subur untuk murtad, untuk sesat. Karena apa? Ketika tidak ada keseimbangan antara akal teologi, ya, antara akal yaitu logos kita, pengetahuan kita dengan hati kita, maka itu akan membuat kita tidak dapat mengerti akan kasih. Sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan, kalau mengikut Tuhan, jangan hanya pakai akal pikiran kita memahaminya. Kita harus datang bergaul dengan Tuhan, melihat Tuhan lebih dekat lagi. Ada orang berkata, kalau dia Tuhan, dia kan maha kuasa, kenapa dia harus menderita? Ya toh? Kenapa dia harus begitu capek-capek mau mati di atas kayu salib? Toh juga tujuannya akan menyelamatkan manusia. Cukup dia katakan manusia semua selamat, siapa yang bisa membantah perintahnya? Siapa yang bisa membantah firman-Nya? Itu akal kita. Kalau dia maha kuasa, kenapa dia tidak melenyapkan semua penderitaan? Kenapa dia membiarkan banyak hamba-hamba Tuhan harus mati secara martir dengan mengerikan? Dia kan bisa mencegah semua. Itu akal kita. Tetapi cara Tuhan untuk menggenapi janjinya, seringkali kita tidak paham. Itu sebabnya doa Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa dalamnya, betapa luasnya, betapa lebarnya kasih Tuhan itu. Amin. Sekalipun kasih itu melampaui segala akal. Kalau kita mengenal kasih itu, saya percaya wajah kita akan selalu tersenyum. Amin. Sekali lagi saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, apapun yang kita doakan, pada saat itu Tuhan jawab. Tuhan jawab. Karena janji Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Mintalah, maka akan kuberikan kepadamu. Carilah, kamu akan. Selama ini kamu tidak berdoa, tidak berminta apa-apa kepadaku, mintalah, kata Yesus, maka aku akan melakukan. Saudaraku, ketika kita berdoa, Tuhan sebenarnya sudah menjawab. Hanya seringkali kita tidak mengerti jawaban Tuhan. Kenapa? Karena kita mengandalkan akal pikiran kita. Kita harapkan jawaban itu
harus seperti yang kita inginkan. Sehingga kita katakan, kok Tuhan tidak jawab? Misalnya ada satu pergumulan kita, taruhlah itu sebuah penyakit. Lalu kita berdoa, sembuhkan aku Tuhan. Tetapi Tuhan jawab dan tidak sembuh atau belum sembuh. Lalu kita katakan, wah Tuhan belum menjawab doa. Tapi tahukah saudara, ketika Paulus berdoa untuk duri yang dalam dagingnya, dia terus berdoa dan berdoa. 3 kali dia berseru, Tuhan menjawab. Tapi jawabannya beda. Dia katakan bahwa cukuplah kasih karunia. Aku tidak menyembuhkanmu, karena justru dengan kamu tidak disembuhkan, kuasaku semakin sempurna. Amin. Kita sedang berpikir, Tuhan kenapa masalah saya belum selesai? Ada 2 hal yang Tuhan mau lakukan ketika menjawab doa kita. Betul, masalah itu disingkirkan. Karena Tuhan tahu dengan disingkirkannya masalah itu, kita akan semakin dekat dengan Tuhan dan hidup kita semakin berguna. Tapi yang kedua, Tuhan tidak menyingkirkan masalah itu, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita dapat tetap bertahan dalam situasi itu dan mengubah masalah itu menjadi berkat untuk menyatakan kuasa Tuhan. Amin. Ini kasih harus kita pahami. Kita seringkali kasih itu seperti seorang anak memahami kasih. Ketika anak minta permen, harapannya bahwa kasih itu harus diberi apa yang diminta sesuai dengan apa yang diinginkan. Tetapi kasih itu adalah sesuatu yang dapat membentuk kita semakin baik, semakin serupa dengan Kristus. Jadi jika hari ini saudara sudah banyak berdoa, ternyata jawabannya belum seperti yang saudara inginkan, jangan katakan Tuhan tidak menjawab doa saudara, tetapi katakan Tuhan sudah menjawab doaku dan aku harus memahami betapa dalamnya kasih itu, betapa lebarnya kasih itu, betapa tingginya kasih itu, betapa tak terselaminya cara berpikirnya Tuhan. Sehingga kita hanya datang berkata, terima kasih Tuhan, ajarku mengerti segala rencanamu. Buka mataku untuk dapat mengerti dan memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan untuk kemuliaan namamu dan membawa aku kepada kemuliaan. Amin. Jadi gak ada waktu untuk bersungut-sungut. Haleluya. Kenapa seringkali kita bersungut-sungut dan menuduh Tuhan tidak adil? Karena Tuhan tidak menjawab sesuai dengan yang kita inginkan. Padahal Tuhan katakan kepada Paulus, itu justru lebih baik bagimu, supaya nyata bahwa kuasa yang besar itu datang daripada Tuhan. Sehingga tidak ada ruang bagimu untuk menyombongkan diri seolah-olah bahwa engkau dipakai oleh Tuhan dengan begitu dahsyat adalah berdasarkan kemampuan. Dan engkau dengan adanya duri dalam dagingmu tetap engkau mengandalkan Tuhan. Saudara, belajar terus memahami kasih. Amin. Dan ini yang perlu yang kedua, saudara, kita pahami. Bagaimana supaya kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Hidup kita penuh dengan sukacita. Yang Tuhan katakan kepada kita bukan orang yang setia kepada Tuhan tidak punya masalah, bukan tidak punya pergumulan, bukan. Tetapi Tuhan janji orang percaya itu akan selalu penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena mereka mengerti betapa dalam, betapa lebar, betapa luas, dan betapa tingginya kasih itu. Dan ini hanya dipahami ketika kita beriman kepada Tuhan, sebab memahami kasih itu melampaui segala akal. Maka orang heran, kok kamu masih bisa sukacita sih? Padahal saya tahu pergumulan begitu banyak, masalahmu begitu banyak. Kenapa kamu tidak bisa marah? Padahal kamu sudah dikecewakan, kamu sudah ditipu, kok masih sabar saja? Kalau aku seperti sudah saya ambil golok,
lalu saya akan bunuh orang itu. Kita katakan, karena aku mengenal kasih itu. Sebab kasih itu bukan berarti harus memberi seperti yang kuinginkan. Tetapi kasih itu melampaui segala akal. Dia sedang mempersiapkan hal-hal yang luar biasa, yang tidak terpahami dalam diriku. Tetapi pada akhirnya, mataku akan melihat betapa dahsyat dan lebarnya kasih itu. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan, bagi dia yang melakukan lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Haleluya. Itu Tuhan kita. Dia tidak hanya menjawab sesuai dengan apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Dia jawab melebihi itu. Karena dia sedang mempersiapkan bagi kita. Bukan hanya bagian yang sementara, yang ada dalam dunia ini, tetapi dia sedang mempersiapkan bagi kita kemuliaan yang kekal. Amin. Apalah artinya seseorang memiliki seluruh dunia kalau jiwanya binasa? Allah sedang menjaga kita supaya bagian kita yang kekal itu tidak akan hilang daripada kita. Karena itu saudara, dia berikan kepada kita lebih daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Sebab seringkali kita hanya mampu memikirkan sebatas apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Kita tidak bisa mendoakan apa yang sebatas apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Tetapi Tuhan kita melihat jauh ke depan, bahkan melihat dalam kekekalan. Amin. Itu sebabnya sekali lagi saudara, miliki kasih, pahami kasih itu, dan jangan berusaha untuk mengkotakkan Tuhan sebatas daripada apa yang kita mengerti. Tetapi ikuti cara Tuhan berpikir dan kita datang kepada Tuhan. Jangan paksakan Tuhan untuk melakukan sesuatu sebatas apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Ketika hari ini Tuhan belum mengabulkan atau menjawab sebatas apa yang kita doakan, Alkitab katakan Dia sanggup memberikan kepada kita jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Yang pasti Allah pasti menggenapi janjinya. Ini saudara, Allah pasti menggenapi janjinya. Luar biasa saudara. Lihat bagaimana Tuhan memelihara Israel, yaitu anak-anak Yakub. Bagaimana Tuhan memelihara mereka saudara. Dan bagaimana Tuhan menggenapi janjinya kepada Yusuf, bahwa Yusuf akan menjadi orang yang sangat terkenal dan sangat terkemuka. Jangan Tuhan tak paham. Ternyata Yusuf harus mengalami jalan yang sangat berliku. Tetapi sekali lagi saudara, Tuhan sanggup menjawab lebih daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Akhirnya Yusuf sampai kepada kedudukan yang sangat dipermuliakan, dan dia dapat menyelamatkan rancangan Tuhan, yaitu memelihara bangsa Israel menjadi bangsa yang besar tinggal di Mesir. Saudara, ini yang harus menjadi kerinduan kita, agar kita tak berakar, bertumbuh, dan semakin serupa dengan. Karena itu, supaya bisa semakin serupa dengan Yesus, kenal Yesus lebih dalam, pahami firman-Nya, perkataannya. Kita tidak hanya sekedar mengikuti Yesus, mengikuti maksudnya meniru Yesus, tetapi kita harus membiarkan Yesus hidup di dalam kita dan bekerja melalui kita. Karena itu jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Lalu yang kedua, pahami betapa dalam dan betapa lebar kasih itu. Ketika terjadi hal-hal yang tidak seperti yang kita inginkan, dan ketika kita sudah berdoa, hal yang ingin saya pesankan, jangan katakan doa belum dijawab. Karena Tuhan adalah Allah yang selalu konsisten dengan janjinya. Ketika kita berdoa,
maka Tuhan langsung menjawab. Berserulah kepada aku akan menjawab. Mintalah maka aku berikan kepadamu. Tetapi dengan pahami kasih itu. Jangan hanya mengandalkan kemampuan atau akal kita sendiri. Sebab Allah menjawab doa kita tidak harus seperti yang kita ingin. Dia bisa menyingkirkan masalah kita, bisa dia mengabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi dia juga bisa berkata tidak, karena aku menghendaki bahwa dengan adanya pergumulanmu hari ini, engkau justru semakin dikuatkan dan engkau semakin dipersiapkan oleh Tuhan. Namun satu hal, ketika kita berdoa, kita diberikan Tuhan kekuatan untuk boleh kita bertahan dalam situasi itu dan mengubah keadaan yang menurut kita tidak baik itu menjadi kemuliaan dan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Dengan Tuhan kita, Tuhan yang begitu berpikir panjang, dia melihat jauh ke depan, dia punya rancangan yang indah bagi, sehingga percayalah bahwa ia sudah mempersiapkan bagi saudara lebih besar daripada apa yang saudara pikirkan dan doakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah ada timbul dalam angan-angan kita, semua disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ini tanamkan dalam hati kita, dan saya percaya pulang dari tempat ini tak tersenyum. Amin. Ya, ibu bangun Sonia tetap tersenyum, biarpun banyak tantangan, tapi satu hal, kita sudah berdoa dan Tuhan sudah jawab doa kita. Tuhan akan terus memberikan kekuatan di dalam segala situasi. Ketika hari ini Tuhan belum memberi sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka tetaplah datang kepadanya. Dia sedang mempersiapkan hal-hal yang melampaui apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Amin. Haleluya. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang selalu menjawab doa-doa kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagi, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Kita pahami kasih itu, sekalipun kasih itu melampaui segala akal. Amin. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena
di saat kita berdoa, mujizat itu nyata. Jangan kita memahami mujizat itu adalah sebatas daripada akal kita, yaitu ketika apa yang kita inginkan Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ketika Tuhan juga tetap memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita dapat bertahan di dalam situasi yang sangat sulit sekalipun, dalam keadaan yang tidak kita inginkan, kita bisa bertahan, ada kekuatan baru dan mengubah keadaan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Itu juga mujizat. Yang pasti, di saat saudara percaya, di saat saudara dan saya berdoa, Tuhan selalu menggenapi janjinya. Mujizat sudah terjadi. Bersyukurlah kepada. Biar kami tetap bertumbuh berakar dalam Tuhan. Kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mengerti kasih itu sehingga sungguh-sungguh dalam hidup kami Tuhan, kami tidak akan pernah meragukan kasih Tuhan oleh karena situasi dan keadaan yang sedang kami hadapi. Tapi kami tetap percaya betapa dalam, betapa lebar, betapa tinggi, betapa luas kasih. Karena kasih-Mu tidak pernah berubah. Sekalipun situasi yang kami hadapi berubah ya Bapa, biar kami tetap boleh melihat Tuhan sedang kerjakan bagi kami lebih banyak daripada apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Dalam nama Yesus, yakinkan jemaat-Mu Tuhan bahwa Engkau sangat mencintai mereka, sehingga mereka tidak akan pernah mempertanyakan akan kebaikan Tuhan dalam situasi apapun yang mereka hadapi. Dan Engkau selalu melakukan mujizat dengan cara-Mu sendiri. Engkau selalu memelihara kami dengan cara Tuhan yang tak pernah terduga sebelumnya. Dalam nama Yesus, saat ini lawan jemaat, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah, beri jalan keluar bagi setiap tantangan pergumulan yang mereka alami. Dalam nama Yesus, alami dan terima mujizatnya. Yang sudah diberkati katakan amin.